Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu kembali dengan saya untuk belajar fisika. Kali ini yang kita pelajari adalah tentang gelombang berjalan, yaitu gelombang yang dibagi atas dasar amplitudonya. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudo getaran setiap titiknya sama besar. Misalnya, kita gambarkan gelombang berjalan pada seutas tali yang digetarkan. Kita lihat amplitudonya yang bersimbol A, yaitu yang ke atas maupun ke bawah, itu besarnya sama atau nilainya sama. Sekarang bagaimana kalau kita lihat persamaan umum gelombang? Persamaan umum gelombang itu dinyatakan dengan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Atau apabila kita jabarkan, omega itu sama dengan 2πf, sedangkan K itu akan sama dengan 2pi per lambda, sehingga dapat dituliskan dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung Ft plus minus X per lambda. Nah, besaran-besaran tadi, Y itu simpangannya, A itu amplitudonya, X itu jarak titik ke sumber gelombangnya, T lama waktu getar, V cepat rambat gelombang, omega itu kecepatan sudut, K adalah bilangan gelombang. Nah, apabila tadi dijabarkan, K itu 2pi per lambda, lambda itu panjang gelombang, sedangkan F itu adalah frekuensi gelombang. Pada persamaan simpangan tadi, ada tanda plus minus pada A dan plus minus pada tanda sinus. Apabila gelombang itu merambat ke kanan, maka dalam sinusnya itu tandanya adalah negatif. Sedangkan apabila gelombang itu diawali dengan titik asalnya ke atas, maka tanda A itu adalah positif. Sehingga ketika tadi kita punya seutas tali yang digetarkan awal mula ke atas dan berjalan ke kanan, maka persamaan simpangan gelombang dari tali tadi adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Apabila kita jabarkan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda menjadi A sin 2pi T per T min X per lambda. Kita lanjut dengan kecepatan partikel yang merupakan turunan dari simpangannya. Jadi turunan dari A sin omega T min Kx adalah A omega cos omega T min Kx. Kemudian kita lanjutkan dengan besarnya percepatan partikel. Percepatan merupakan turunan dari kecepatannya atau turunan kedua dari simpangannya. Sehingga dapat kita lihat persamaannya, A adalah dV dt atau turunan dari A omega cos omega T min Kx yang sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx atau min omega kuadrat Z. Selanjutnya kita lihat besaran yang namanya sudut fase, fase, dan beda fase pada gelombang. Sudut fase disimbolkan dengan huruf theta, fase disimbolkan dengan psi, dan beda fase dengan delta psi. Sudut fase gelombang adalah besaran yang berada di dalam kurung sesudah sin, yaitu omega T min Kx atau 2pi T per T min X per lambda. Sedangkan fase psi adalah theta dibagi 2pi, maka T per T min X per lambda. Beda fase itu beda antara dua titik, yaitu titik kan X berarti delta X dibagi lambda. Kita lanjutkan dengan contoh soal pada gelombang berjalan. Kita gunakan contoh dengan seutas kawat yang salah satu ujungnya digetarkan sehingga getaran tadi merambat ke kanan dan menimbulkan cepat rambat sebesar 10 meter per sekon. Frekuensinya adalah 5 Hz serta amplitudonya 0,01 meter. Nah, yang akan kita tentukan adalah simpangan, sudut fase, dan fasenya pada titik 0,25 meter dan pada waktu 0,1 sekon. Dari soal tadi dapat diketahui bahwa V adalah 10 meter per sekon, frekuensinya 5 Hz, dan amplitudonya adalah 0,01 meter. Yang diketahui ini kita dapat menentukan besarnya simpangan, kan tadi Y adalah A sin omega T min Kx. Kita hitung dulu
omeganya atau kecepatan sudut yang sama dengan 2πf atau 2pi kali 5. 2pi kali 5 sama dengan 10pi. Maka omeganya adalah 10pi dengan satuan radian per sekon. Besaran pada persamaan yang belum diketahui lagi adalah K atau bilangan gelombang. Kita hitung lagi, K atau bilangan gelombangnya sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya sama dengan V per F atau lambdanya sama dengan, berarti V-nya tadi 10, F-nya 5, maka panjang gelombangnya 2 meter. Sehingga bilangan gelombangnya K sama dengan 2pi per lambda sama dengan 2pi dibagi 2 atau K sama dengan pi. Dari hasil tadi, maka kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 0,01 sin, omeganya tadi 10pi, dan K-nya sama dengan pi, maka sin 10pi T min pi X. Besaran dalam kurung itu merupakan sudut fasenya, maka sudut fasenya adalah 10pi min pi X. Kita masukkan T-nya 0,1, X-nya 0,25, maka besarnya sudut fase theta akan sama dengan pi dikurangi 0,25 pi atau pi dikurangi 1/4 pi, maka theta-nya sama dengan 3/4 pi atau kalau dalam derajat adalah 135 derajat. Dari besaran-besaran yang sudah kita hitung tadi, baik itu omega maupun K-nya, maka setelah kita dapatkan sudut fasenya sebesar 135 derajat, tinggal kita masukkan ke persamaan Y A sin dari theta, maka theta-nya kita masukkan 135 derajat. Sin 135 adalah setengah akar 2. Maka besarnya simpangan akan didapatkan nilai Y sama dengan 0,05 akar 2 dengan satuan adalah meter. Kemudian kita lanjutkan, besaran yang belum kita hitung dari pertanyaan adalah fasenya, fase gelombang atau psi. Psi sama dengan theta dibagi 2pi. Theta-nya tadi adalah kalau dalam pi 3/4 pi. Berarti 3/4 pi dibagi 2pi, maka besarnya fase adalah 3/8. Oke, demikian tadi apa yang kita pelajari kali ini tentang gelombang berjalan beserta contohnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.